Kajian kita pada malam ini ialah agar amal kita semakin efektif. Sebagai orang beriman, kita menghayati hidup di dunia ini sebagai peluang satu-satunya untuk memperbanyak amal saleh yang diberkahi oleh Allah. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bernapas, kita dikasih peluang oleh Allah untuk beramal. Kita dikasih peluang oleh Allah untuk memperbanyak amal, memperbaiki amal. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi menambah amal kita, kecuali yang sudah kita amalkan pada saat kita masih hidup. Karena hanya amal saleh semata yang akan menyelamatkan kita di dunia sebelum di akhirat. Amal saleh menyelamatkan kita di dunia. Amal saleh menjauhkan kita dari musibah-musibah di dunia. Begitu juga di hari akhirat. Amal saleh membahagiakan kita di dunia sebelum di hari akhirat. Dalam perjuangan yang membahagiakan dengan selalu beramal saleh, kita selalu belajar dan berlatih untuk semakin memperbaiki dan meningkatkan amal saleh kita. Sambil kita beramal, kita belajar. Sambil kita belajar, kita beramal. Secara terus-menerus. Kita belajar supaya kita memperbaiki amal kita. Masih banyak yang kurang pada amal kita. Masih banyak yang kita tidak tahu pada amal, tentang amal. Masih banyak yang sudah kita tahu tapi belum kita kerjakan. Kita butuh motivasi, latihan, pendidikan, supaya kita semakin memperbaiki amal kita dan memperbanyak amal kita. Pengertian amal efektif. Amal efektif ialah amal yang diterima oleh Allah. Amal efektif ialah amal yang diterima oleh Allah. Untuk apa kita beramal kalau tidak diterima oleh Allah? Ini butuh ilmu. Butuh ilmu. Kalau ada orang salat tidak berwudu, diterima atau tidak? Kalau ada orang salat tidak berwudu, diterima atau tidak? Tidak diterima. Kalau wudunya salah, diterima salatnya atau tidak? Itu contoh. Kita mesti belajar bagaimana agar amal kita sah. Bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada orang salat subuh jam 6, diterima atau tidak? Tergantung. Dia sengaja atau tidak? Tergantung. Kebiasaannya begitu atau terpaksa sekali-sekali. Itu penting. Ada bahkan tidak sholat. Kalau terlambat bangun sudah tidak sholat. Sudah tidak sholat lagi. Itu penting untuk kita pelajari. Bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah. Yang kedua, amal efektif ialah amal yang membahagiakan. Kalau sudah beramal bahagia. Pernah lihat orang sudah sholat marah-marah? Berarti tidak bahagia. Sudah sholat marah, berarti tidak bahagia. Sesudah beramal, kita mesti bahagia. Coba lihat, kalau sudah sholat subuh, lihat jamaah di masjid kalau sudah sholat subuh, siapa yang senyum?
hampir tidak ada yang senyum. Kalau sudah sholat subuh, semua mengantuk, semua cemberut. Coba perhatikan, kalau sudah sholat subuh, lihat siapa yang senyum. Yang banyak sudah sholat subuh cepat pulang. Sudah sholat subuh cepat pulang. Sudah ditahu masih mengantuk, masih mau tidur lagi. Sebagian. Amal yang efektif ialah amal yang membahagiakan. Jadi kita mesti bahagia. Sesudah beramal kita mesti bahagia. Dasarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang bahagia dengan kebaikannya dan sedih dengan dosanya, maka dia orang beriman. Akhrajahu Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. 3, mensucikan. Mensucikan hati. Amal efektif ialah amal yang membersihkan hati. Kalau kita mandi, sesudah mandi, kita perhatikan anggota tubuh kita. Sudah bersih atau belum? Kalau kita bercermin, kita perhatikan wajah kita sudah bersih atau belum? Sudah bersih ujung-ujung mata kita atau belum? Diperhatikan kalau kita bercermin. Betul atau benar? Mestinya, kalau kita sudah sholat, kita perhatikan hati kita. Sudah bersih atau belum? Karena sholat kita berfungsi untuk mensucikan hati. Bertanya pada hati, sudah bersih atau belum? Sudah bersih hati kita atau belum? Masih ada takabur atau sudah bersih? Masih ada hasad atau sudah bersih? Bertanya dalam hati kita, masih ada dendam atau sudah bersih? Amal yang efektif ialah amal yang mensucikan hati. 4, amal yang efektif ialah amal yang menguatkan. Tambah kuat iman kita sesudah beramal. Selamat untuk anak-anakku yang puasa, saudara-saudaraku yang puasa sunnah tadi. Lemas pada saat puasa, sesudah makan, sesudah minum, merasa kuat. Mestinya begitu juga kalau kita ibadah. Sudah beribadah tambah kuat. Jiwanya tambah kuat. Sesudah sholat, sudah berdoa, tambah kuat. Tambah tegar, tambah sabar. Banyak yang datang sholat Jumat. Salat Jumat penuh masjid. Tapi sedikit yang datang salat asar pada hari Jumat. Memang tidak mesti di masjid itu salat. Bisa di masjid yang lain. Tapi memang banyak yang tidak datang salat asar. Kenapa? Itu tanda bahwa salat Jumatnya tidak membuat tambah kuat. Tidak membuat tambah kuat. Salat Jumat dia kuat, tapi salat asar tidak kuat. Banyak yang datang salat maghrib, tapi sedikit yang datang salat isya. Betul atau benar? Banyak yang datang salat maghrib, tapi pulang. Sudah salat maghrib pulang. Tidak datang lagi salat isya. Itu bukti bahwa salat maghribnya tidak membuat tambah kuat. Tidak membuat tambah kuat. Berarti tidak efektif.
Kalau salat maghribnya efektif, tambah kuat. Bukan hanya datang salat isya, tapi kuat tidak pulang. Tidak usah maki pulang. Kalau pulang, banyak lagi gangguan, banyak halangan. Di masjid saja kita mengaji. Di masjid saja kita zikir. Tidak lama masuk waktu isya. Itu salat yang efektif, tambah kuat. Tambah kuat. 5. Yang dilanjutkan. Amal yang efektif adalah amal yang dilanjutkan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau sudah selesai beramal, bangkit, beramal yang lain. Kalau sudah selesai beramal, bangkit, lakukan amal yang lain. Amal yang dilanjutkan. Sesudah ini apa? Sesudah amal ini apa? Sesudah salat, amal apa lagi? Dari amal ke amal. Amal bersambung-sambung. Amal yang bersambung-sambung. Itulah amal yang efektif. 6. Amal yang dijaga. Amal yang dipelihara. Amal yang dipelihara. Coba angkat tangannya yang 5 waktu di masjid. Hari ini 4 waktu di masjid karena belum masuk isya. Dijaga. Banyak orang cuma 3 waktu. 2 waktu di rumah. Karena tidak dijaga. Itu contoh. Banyak orang cuma 2 waktu di masjid. Ada yang cuma 1 waktu, maghrib saja. Yang lain di rumah. Seperti itu. Tidak. Ini harus dijaga. Hafidhu, perintah Nabi, perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Hafidhu ala salawat. Peliharalah salat. Peliharalah salat. Jaga itu salat, jaga. Hafidhu ala salawat. Jaga salat. Jangan hilang, itu maksudnya. Jangan diabaikan, jangan disepelekan. Itulah amal yang efektif, amal yang dijaga. Amal yang dicintai, itu yang ke-7. Tidak cukup kita beramal, kita mesti mencintai. Cintai ini salat, cintai Al-Quran, cintai zikir, cintai pengajian, cintai sedekah. Mesti dicintai. Bagaimana caranya? Ucapkan dalam hati, saya cinta ibadah. Saya cinta ibadah, saya cinta amal, saya cinta pengajian. Mesti kita ulang-ulangi dalam hati. Itulah amal yang efektif. Jadi bukan sekedar kebiasaan. Bukan sekedar kebiasaan. Tapi memang mesti dicintai. Contoh. Ada orang mau kasih ki uang. Tidak usah ke masjid, saya kasih ke uang. Berapa? Sebutkanlah angka berapa saja. Bayangkan. Tidak usah ke masjid. Di sini ada uang. Di sini ada pekerjaan. Bisa menghasilkan uang. Tidak usah ke masjid. Karena bisa di salat sendirian. Bisa di nanti salat di rumah. Kalau cinta kita kepada salat masih rendah, tentu kita terpengaruh. Itu ujian. Amal yang efektif, amal yang dicintai. Amal yang efektif ialah amal yang dikembangkan ke amal yang lain. Amal-amal yang lain. Amal-amal kita variatif. Amal-amal kita komprehensif. Semua amal. Kita bertanya, amal apa lagi Ustaz? Amal apa lagi Ustaz? Yang saya belum tahu, amal apa lagi? Saya mau kerjakan semua amal. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergantian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, ausini. Kasih nasihat kepadaku. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling afdal? Amal yang
beragam amal yang dikembangkan ke amal-amal yang lain. 9, amal yang didakwahkan. Belum sempurna kita sholat kalau kita tidak mengajak keluarga kita sholat. Belum sempurna kita hijrah kalau tidak mengajak orang lain hijrah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Surah Taha ayat 132. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah. Bersabarlah dalam salat, bersabarlah dalam mendidik keluargamu untuk salat. Banyak yang tidak salat di sekitar kita. Banyak yang tidak salat di sekitar kita. Siapa yang kita dakwahi? Berapa yang kita dakwahi? Saya menganjurkan kebiasaan untuk membangunkan orang lain salat subuh. Itu kebiasaan yang bagus. Miskol beberapa orang yang ada di handphone kita. Miskol, bangun salat subuh. Suruh ke masjid. Suruh ke masjid. Itu bagus. Itu baru tentang salat. Belum lagi dengan amal-amal yang lain. Amal efektif ialah amal yang didakwahkan. Tidak perlu ustadz baru kita dakwah. Jangan bilang saya bukan ustadz. Tidak perlu jadi ustadz untuk berdakwah. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Apalagi amal-amal ibadah yang semua muslim tahu bahwa ini adalah kewajiban. Kita mesti ingatkan setiap muslim untuk mengamalkan kewajiban mereka. 10. Amal efektif ialah amal yang meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh. Setiap kali kita salat bertambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam salat kita salawat. Dalam salat kita mengucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita mengaji bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh, guru-guru kita yang soleh, teman-teman kita yang soleh. Kita menyambung hati dengan cinta kepada mereka semua. Itulah 10 tanda indikasi amal efektif. Urgensi amal efektif. Amal efektif ini penting berdasarkan beberapa faktor, beberapa poin berikut ini. 1. Amal efektif adalah hakikat amal yang benar dan baik. Amal yang efektif adalah amal yang benar dan baik. Efektif artinya tepat guna. Efektif artinya tepat guna. Benar dan baik. Benar caranya beramal dan baik amalnya. Karena memenuhi kriteria 10 kriteria amal tadi. Itu berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Paling baik amalnya. Amal kita itu dinilai dari kebaikannya. Sehingga amal soleh, disebut amal soleh itu amal baik. Yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Amal efektif adalah hakikat amal yang mendidik dan diridhai oleh Allah. Amal yang efektif adalah amal yang mendidik. Kita merasa dididik dengan amal kita. Kita merasa dididik dengan
ibadah kita. Karena kita disiplin. Disiplin dengan waktu-waktu sholat. Disiplin dengan tata cara wudu. Disiplin. Biar tidak ada yang lihat kita disiplin. Kalau batal wudu kita, biar tidak ada yang tahu bahwa batal wudu kita disiplin. Kita jujur. Itu pendidikan. Itu pendidikan. Kita merasa dididik dengan ibadah ini. Kita dididik dengan ibadah ini. Dan kita menginginkan agar ibadah kita diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan sekedar beramal, tapi kita ingin amal kita diridhai oleh Allah. Itu kita pahami dari doa yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini salah satu doa yang sangat bagus untuk kita baca. Wahai Tuhanku, bantulah saya untuk bersyukur kepadamu atas semua nikmat-Mu kepadaku. Kita ini kurang syukur, Pak. Kita kurang syukur. Kita mesti minta bantuan kepada Allah supaya kita tambah syukur. Doa ini doa syukur. Wa ala walidayya, bantu saya ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu kepada ibu dan bapakku. Karena nikmat yang saya nikmati ini, itu dari ibu dan bapakku juga. Kita masih kurang berbakti kepada ibu dan bapak. Masih kurang bakti kita kepada ibu dan bapak. Doa ini mendidik kita supaya kita meningkatkan bakti kita, amal baik kita kepada ibu dan bapak. Wa an a'mala salihan tardahu. Bantu saya ya Allah untuk beramal saleh yang Engkau ridai. Amal saleh bukan sekadar amal saleh, tapi yang diridai oleh Allah. Ikhlas. Ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita optimalkan. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keturunanku ya Allah. Jadikan soleh keturunanku, anak cucuku, cucunya cucuku, dan seterusnya. Semua keturunanku, jadikan mereka soleh ya Allah. Inni tubtu ilaika, saya bertaubat kepadamu. Ingat dosa-dosa kita. Hayati taubat kita. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya saya salah seorang hambamu yang menyerahkan diri kepadamu. Itu tentang amal yang diridai. Yang ketiga, tanpa efektivitas amal, itulah yang menyebabkan amal justru semakin melemahkan iman. Ini penting. Ini penting. Kalau amal kita tidak efektif, kita tambah malas. Amal kita tidak efektif, kita tambah lemah. Amal kita tidak efektif, kita susah. Suka galau. Kalau amal kita tidak efektif, kita suka marah. Jadi pemarah. Amal tidak efektif. Hati tambah kotor. Kalau amal tidak efektif. Itu yang dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 124 sampai 125. Kiat-kiat amal efektif. 1. Belajar ilmu tentang amal secara berkesinambungan. Ilmu tentang amal ini luas. Ini mesti dipelajari. Bagaimana kita wudu, bagaimana kita sholat, bagaimana itu najis, bagaimana membersihkan dari najis, bagaimana mandi, bagaimana salat janazah, bagaimana kita sholat kalau sakit. Itu semua perlu dipelajari, penting dipelajari.
bagaimana kita puasa, tidak lama lagi kita masuk bulan Ramadan, itu ilmu tentang amal. Ilmu tentang amal, ilmu fikih namanya. Itu adalah ilmu yang mendesak untuk kita pelajari. 2, mengamalkan amal-amal hati dan tafakkur. Tafakkur itu renungan yang membersamai dan mengiringi setiap amal lainnya. Setiap kita beramal, amal hati. Kita lakukan amal hati. Saya ikhlas, saya syukur, saya sabar. Itu amal-amal hati. Tafakkur, kita mesti melakukan renungan tentang kehidupan, tentang tobat, tentang kematian. Kita mesti renungkan semua itu. Membersamai setiap amal dan mengiringi setiap amal. Maksudnya mengiringi sesudah beramal. Kita melakukan tafakkur sesudah beramal. 3, meningkatkan persahabatan yang semakin akrab dengan orang-orang soleh dan muslih. Jangan jauh-jauh dari orang soleh. Jangan jauh-jauh dari orang soleh. Karena kita bisa salah kalau kita tidak dekat dengan orang soleh. Dan muslih itu yang suka memperbaiki. Ustadz yang suka menasehati, pendidik yang mendidik kita. Kita mesti akrab dengan mereka. Saya persingkat, silahkan dibaca selanjutnya ya sampai akhir. Sengaja dibuat lembaran seperti ini supaya bisa diulang-ulangi, dibaca di rumah, direnungkan, dicari itu ayat-ayatnya, dicari kemudian dibaca terjemahnya. Mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah, menjadi jalan hidayah, penambah hidayah untuk kita semua. Termasuk doa yang diajarkan di sini, mari kita baca. Doa keselamatan, doa anti miskin supaya kita tidak miskin, itu doa yang sangat baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.